Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang sukses menggelar rapat anggota tahunan RAT Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Dalam acara RAT yang digelar ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kesyabandaran Kelas 1 Panjang yang diwakili oleh Kasih Lala Aswadi Dwi Saputra Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Direktur Duta Hidup Lestari DHL Tamsil dan perwakilan anggota koperasi, pengurus, pengawas, serta para undangan terkait. Usai kegiatan tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal RMD, mengucapkan selamat kepada Agus Sujatma Surnada, yang terpilih kembali sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM, Pelabuhan Panjang periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Saya ucapkan selamat kepada Agus Sujatma, semoga tetap amanah dalam menjalankan amanat sebagai Ketua Koperasi TKBM dan selalu mengedepankan dan memperjuangkan hak-hak buruh, ujar RMD dalam sambungan via WhatsApp-nya. Ya, Agus Sujatma Surnada, SH, terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang periode tahun 2025 sampai tahun 2030, berdampingan dengan Badan Pengawas BP, HE Mulyadi dalam forum rapat anggota tahunan RAT, kata Rahmat Mirzani Jausal. Setelah disahkan dan dikukuhkan oleh para pembina koperasi, diantaranya, KSOP Kelas 1 Panjang, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Agus Sujatma Surnada, SH dalam pidatonya ia berharap kepada seluruh anggota TKBM agar selalu kompak dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memprovokasi yang bisa memperkeruh keadaan. Ada usulan dari anggota, agar ada program cemerlang yakni memberikan kendaraan bermotor kepada anggota TKBM. Insya Allah setelah program perumahan buruh selesai usulan kendaraan buruh ini kita realisasi, ujar Agus Sujatma. Program Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang selain perumahan buruh yang telah terbangun 685 unit rumah, juga kuliah gratis 50 anak buruh TKBM di Universitas Malahayati serta program klinik kesehatan, BPJS yang sempat menunggak ini sudah selesai dan sudah bisa mengklaim asuransinya. Tanpa dokumen dan arahan dari para pembina saya tak bisa apa-apa. Program yang sudah berjalan, seperti pembagian THR, pembagian daging kurban, pembagian sembako, program kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan perumahan buruh akan terus dilaksanakan. Serta, sertifikasi dari 1121 anggota sudah dijalankan 400 anggota yang sudah bersertifikasi, paparnya. Di kesempatan yang sama Aswadi Dwi Saputra Kasih Lala, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Pelabuhan Panjang, mewakili Kepala Kantor JC Julita Piris, MC, ia mengatakan, sebagai salah satu pembina KSOP mendukung langkah koperasi TKBM dalam menyusun program utamanya program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan buruh. Ciri-ciri koperasi yang sehat adalah melakukan RAT dan melaksanakan program yang sudah dilaksanakan dan merencanakan program sesuai dengan hasil kesepakatan. Ibu JC Kepala KSOP pun mengapresiasi kepemimpinan Pak Agus Sujatma, karena kesejahteraan buruh sangat diperhatikan dan kemarin di Desember dia menyaksikan langsung penyerahan perumahan buruh TKBM, urainya. Ditambahkan oleh Kabid Koperasi dan Kelembagaan Alfi Dewi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berharap kepada peserta RAT Koperasi TKBM dapat memanfaatkan momen dan menggunakan hal tersebut lebih baik jadikan suasana RAT yang kondusif dan dalam suasananya kekeluargaan. Selamat menjalankan RAT dan semoga Koperasi TKBM semakin maju dan lancar serta buruh TKBM semakin sejahtera, ucapnya. Sementara, Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Hardiansyah mengatakan, bahwa RAT merupakan implementasi dalam koperasi sebagai institusi dalam pengambilan keputusan, di mana dalam RAT anggota menyuarakan dan mengusulkan program yang akan dilaksanakan ke depan. Dalam RAT ini juga anggota dapat bersuara dalam membahas LPJ kepengurusan yang telah dan yang akan dilaksanakan, jelasnya. Sementara selaku Direktur Duta Hidup Lestari DHL, Tamsil selaku pengembang perumahan dia mengatakan bahwa di tahun 2025 dimungkinkan akan terselesaikan sekitar 200 unit perumahan buruh. Ya sekarang sudah terbangun sekitar 675 unit dan insya Allah di 2025 ini akan ada tambahan 200 unit lagi dan kemungkinan besar jika tidak ada halangan dan rintangan akan selesai 2027, kata Tamsil. Dari Bandar Lampung Yudi Indrawan melaporkan.
apa akan kita tambah, dan alhamdulillah selama kepemimpinan saya setiap itu ada pembagian daging untuk anggota koperasi KPR dan juga dalam 3 bulan alhamdulillah pembagian beras telah dilaksanakan yang sudah tadi dikatakan anggota koperasi KPR kami Sakulus sudah mengatakan itu dengan tadi Pak Kapil, kalau anggota TKPR ini khusus kuliah di Malayani dalam bertahun 50 anak-anak anggota koperasi yang bisa TKBM Labuan Panjang semakin maju ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan selamat melaksanakan RAT tahun buku 2024. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hidup TKBM. Hidup guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Supaya TKPR kita selalu semangat. Buka acara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan secara resmi harapan anggota tahunan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar. Ke depan ini seperti kata tadi akan ada program motor kendaraan motor. Itu seperti apa? Ya insya Allah dengan adanya pengajuan motor yang mereka mengajukan kendaraan motor, memang yang saya lihat sangat logis karena anggota koperasi TKBM ini di dalam pekerjaan di dalam satu perumahan kemudian mendapatkan perumahan kendaraan. Tapi saya yakini insya Allah itu semua akan bisa berjalan. Namun saya berikan waktu di jangka waktu 2 tahun ini untuk menyelesaikan perumahan TKBM. Ya, setelah selesai perumahan insya Allah kita akan bertahap ke arah sana. Karena saya punya keyakinan dengan adanya didukung oleh penonton dan dan juga para pembina yang ada, insya Allah program itu nanti akan bisa berjalan. Yang jelas tadi selalu Pak Kandang mengatakan dan Pak Kandang selaku pengembang, yang penting semua kita bisa bekerja sama. Nanti itu ada rumusnya tersendiri. Yang penting kerjasama kami dengan BMI selalu berjalan dengan bagus. Mengenai klinik kesehatan. Ya, Klinik itu kan kita kalau untuk umum juga. ya, insya Allah. Lalu setelah lab, nanti itu akan ditinjau dinas dulu karena semua sudah tertata dengan baik. Karena tataan di dalam itu adalah kewenangan dinas. Dan ini sudah kita secara aturan tinggal nanti ditinjau dengan alat alkes ya. Setelah alkesnya sudah ditinjau, maka insya Allah setelah Idul Fitri itu akan berjalan. Di mana paskesnya untuk sementara ini adalah anggota Labuan Panjang. Namun sifatnya untuk umum pun bisa. Karena kita buka adalah 16 jam. 16 jam apotek ini akan kita buka. Tidak lepas juga untuk pelayanan umum. Bukan saja BPJS Kesehatan. Ke depan Pak Ketua untuk program rumah. Petugas pelayanannya itu dari bukan hanya kesehatan yang menentukan, tapi dari kedokteran yang memang bisa berkoordinasi dengan kita langsung. Nah nanti kita mendapatkan kesehatan dan perawatnya itu pun harus dari pembantu yang harus diperawat, tidak boleh dari sembarangan. Nah, itu harus dari perawat, jadi bisa umum yang membantu para dokter tersebut. Dan 2 dokter yang akan kita pakai karena 16 jam, jadi 8 jam dokter pagi ya secara shift mereka untuk menangani kesehatan. Target Pak Ketua untuk pembangunan rumah ke depan. Insya Allah pembangunan tadi sudah dikatakan oleh rekan kita dari Pak Pandir
yang udah 600 sebetulnya. Jadi saya punya keyakinan atas kerjasama kami dengan DHL dan para pembina yang lain, saya yakinkan tidak nyampe 2 tahun, dalam 1,5, sisa 330 itu mudah-mudahan akan tercapai. Memenuhi target 10.000 rumah ya. Dalam 1.000 rumah. Amin. Oke. Terima kasih. Yang kami sebagai pembina dari energi operasional KSOP ini melihat kepengurusannya Pak Agus Sudiatma luar biasa. Luar biasa artinya ada suatu peningkatan kepada buruh itu sendiri dari sisi kesejahteraannya. Namun kami berharap ke depan apa yang saya sampaikan tadi dalam sambutan, mengingat Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan internasional, ada beberapa produk atau barang kargo yang membutuhkan skill-skill tertentu, kita berharap untuk dapat ditingkatkan kompetensinya. Yang minimal dari 1.003 orang itu mungkin sekitar 10 orang sudah. Akan ada untuk ikut diklat kompetensi diklatkan itu kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan kesehatan maupun kita berharap semoga ke depan operasi TKBM Pelabuhan Panjang itu semakin sukses. Apalagi berbicara dengan kesejahteraan tenaga kerjanya itu selalu tingkat. Mudah-mudahan kita sama-sama kesehatan setelah lebaran ini sudah bisa diresmikan untuk melayani penanganan pertama dan keluarganya para TKBM itu untuk mengecek kesehatan. Kita support, kami support sebagai pembina. Mungkin itu aja. Kita dari pengembangan kami sebagai pengguna sangat apresiasi ya, dan sangat semangat juga karena pihak operasi TKP ini menentukan perjuangan perumahan, apalagi dilibatkan dengan pihak perbankan ya. Ada penambahan dari operasi. Jadi itu berterima kasih kepada pihak operasi dan juga berharap kepada instansi terkait. Jadi jangan sampai karena ada isu-isu kemarin nih Pak ya, akan berdiri operasi lagi sementara di Pelabuhan Panjang ini yang beranggota 1.200 kalau nggak salah ya, itu anggota volume pekerjaannya belum cukupi untuk anggota yang ada, sementara ada lagi koperasi lain. Ini bagaimana ini? Jadi tentang perumahan yang sudah realisasi yang 680 yang berjalan ini kan sangat menghambat pada instansi terutama yang kebijakan agar bisa melihat kepada koperasi existing ini agar putusan-putusan yang diberikan ini juga bisa bermanfaat, jangan sampai berdampak tidak baik pada koperasi existing yang sudah berjalan. Satu lagi Pak, target di 2025 ini berapa ya? 2025 ini insya Allah kita bisa mencapai sekitar 200 Pak rencana. 200 maksimal 200 unit. Ya mudah-mudahan program FLPP ini masih berjalan, masih bisa juga mendapatkan pihak-pihak anggota ini untuk bisa melakukan FLPP yang Cukup ini Pak Ganden. Kami mewakili dari seluruh koordinator tujuan kami, mau kami dengan program Pak Ketua sekarang ini kami mau dilanjutkan. Kami menitipkan Pak jiwa raga kami kepada Bapak supaya cukup kami aja lah Pak yang jadi buruh. Anak-anak kami ini kami minta semua kalau bisa jadi sarjana Pak. Ini harapan yang terpenting bagi kami karena kami merasakan seperti apa sakitnya buruh di pelabuhan itu. Sudah dijolimin, cuman mau kami semua dengan kawan-kawan ini program Pak Ketua ini lanjutkan. Harapan kami supaya anak-anak kami ini jadi sarjana lah harapannya. Cukup kami saja Pak yang buruh di pelabuhan. Itu aja Pak. Pak Rodi. Pak Rodi. Iya. Hidup Pak Agus. Lanjutkan Pak. Ya. Cukup.